Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali kita hari ini. Hari ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 1 tentang menyayangi hewan. Sebelum belajar tentunya buku udah kalian siapkan ya di depan kalian. Diperhatikan, dibuka bukunya. Halaman 125. Di halaman 125 ini, ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Kemudian nanti jawablah pertanyaan di bawahnya ya nak. Nah, di halaman 125 ini ada gambar beberapa hewan. Ada harimau, kucing, dan ayam. Nanti di situ ada pertanyaan 1, mana yang termasuk hewan liar? 2, mana yang termasuk hewan peliharaan? 3, apa keuntungan manusia memelihara hewan peliharaan? Nanti kalian jawab ya di buku paketnya. Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas, ayo belajar. Kalian akan belajar tentang hewan liar ataupun hewan peliharaan dan hewan yang diternak. Di sini ada hewan liar yang hidup di alam bebas, contohnya harimau dan capung. Ada juga hewan peliharaan manusia dengan berbagai tujuan. Ada hewan dipelihara untuk kesenangan dan hobi. Ada juga untuk hewan yang dipelihara atau diternak untuk diambil bagian tubuhnya. Biasanya kita nih memelihara hewan peliharaan, kita mengambil bagian telur, daging, dan kulitnya. Contohnya hewan ayam, sapi, dan domba. Ayam biasanya kita ambil telur dan dagingnya. Sapi kita ambil dagingnya, susunya, juga kulitnya. Kulitnya untuk membuat bedug, untuk membuat dompet, tas, jaket, sama. Dan domba juga sama ya, diambil dagingnya serta kulitnya. Sungguh bermanfaat Allah menciptakan hewan di dunia ini. Hewan termasuk ke dalam makhluk hidup juga ya nak. Kemarin kita cara merawat tumbuhan. Hari ini kita akan belajar cara merawat hewan. Nah, semua hewan harus kita sayangi, baik hewan liar maupun peliharaan. Bagaimana cara menyayangi hewan liar? Dengan cara membiarkannya hidup di alam bebas. Kita tidak boleh memburunya, mengambilnya, apalagi menganiayanya. Tidak boleh ya. Biarkan mereka hidup di alam bebas. Misalkan kalian menemukan binatang liar di jalanan, kalian ambil, kalian kurung, kalian sakiti, itu tidak boleh kita menyakiti hewan ciptaan Allah. Walaupun itu hewan liar, kita biarkan dia hidup di alam bebas ya. Jangan kita sakiti hewan tersebut. Cara menyayangi hewan liar itu dengan cara membiarkannya hidup di alam bebas. Kita tidak boleh memburunya. Karena kalau di hutan-hutan banyak tuh hewan liar yang diburu, diambil kulitnya. Terus untuk jadikan pemandangan di rumah, diawetkan. Misalkan harimaunya, rusaknya, itu tidak boleh. Kita tidak boleh memburu hewan karena sama, hewan juga makhluk hidup yang Allah ciptakan. Banyak sekali manfaatnya untuk kita walaupun itu hewan liar. Nah, cara menyayangi hewan peliharaan dengan cara merawatnya dengan kasih sayang. Kalian tentunya punya hewan peliharaan di rumah. Biasanya punya hewan peliharaannya ayam, kucing, kelinci, ikan mas koki, dan banyak lagi ya. Kita harus selalu merawatnya dengan kasih sayang agar
hewan peliharaan kita tumbuh, kembang, dan banyak menghasilkan manfaat. Nah, lanjut tadi bahasa Indonesia pelajarannya dilanjut. Hari ini pembelajarannya satu itu materi bahasa Indonesia dan MTK. Nah, di MTK ini kalian lanjut ke halaman 127. Ayo belajar. Di halaman 127 ini ada gambar pecahan. Hari ini kita akan belajar pecahan. Matematikanya, garis bilangan kemarin sudah selesai. Insya Allah kalian sudah paham. Hari ini kita akan belajar pecahan. Ada gambar 4.2. Itu Ibu Danu membeli tempe. Ya, itu gambar tempe. Sebelum digoreng, ibu memotong tempe menjadi 4 bagian sama besar. Danu mengambil 1 dari 4 bagian tempe. Artinya Danu mengambil 1/4 atau 1/4 ditulis 1/4, bentuk 1/4 disebut pecahan. Berikut adalah beberapa contoh pecahan yang lain. Nah, di sini ada gambar yang warna biru, gambar 1/4. Bilangan pecahan tempe tadi yang Ibu Danu beli dipotong 1/4. Danu mengambilnya 1. Ya, tadi Danu mengambilnya 1. Setelah itu kalian di sini akan lihat lagi di bawahnya ada pizza. Pizza yang tadinya 1 dipotong menjadi 1/2, dipotong kembali menjadi 1/4. Satunya disebut pembilang, 2-nya disebut penyebut. Satunya disebut pembilang, pizza 1 keseluruhan. 4-nya disebut penyebut. Karena pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pengertian pecahan adalah, diingat ya nak, bagian dari keseluruhan. Tempe tadi dipotong 1, dipotong sama Ibu Danu jadi 4. Danu mengambil 1, jadi nilai pecahannya 1/4. Satunya disebut pembilang, 4-nya disebut penyebut. Gambar pizza 1, yang pertama dipotong menjadi 1/2. Yang ketiga gambarnya dipotong kembali menjadi 1/4. Nah, gambar satunya warna hitam, 2/2. Jadi segitiga ini dipotong 2 sama besar. Ya. 2-nya disebut pembilang, 2 di atasnya, 2 di bawahnya disebut penyebut. Ada gambar lagi yang warna-warni di bawahnya 1/2 ditunjukkan. Ini halaman 128 juga diperhatikan ya sama kalian. 1/2 di sini. Pecahan 1/2 menunjukkan seluruh bagian dibagi menjadi 2 bagian yang sama. 1 menunjukkan 1 bilangan, 1 bagian dari keseluruhan. Setengah atau 1/2. 1/2 bisa disebut juga setengah. Gambarnya yang merah dan putih. Setelah itu ada 1/3. Di halaman 128 perhatikan. Pada pecahan di sini gambar yang warna ungu ya, 1/3, 2/3-nya. Di sini 1/3, di gambar 2/3. Di sini salah ya tulisannya, mohon maaf. Pada pecahan 2/3, 3 menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama. 2-nya menunjukkan 2 bagian yang diwarnai. 2 menunjukkan 2 bagian dari keseluruhan. Jadi 2/3 menunjukkan 2 bagian dari keseluruhan. Di halaman 128. Nah, yang terakhir ada 3/4. Di sini yang warna kuning, yang lingkarannya warna kuning. 3/4, pada pecahan 3/4, 4-nya menunjukkan seluruh bagian yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kayak pizza tadi kan 1/4 ya. Itu dapat bagiannya sama ya. Terus 3-nya menunjukkan 3 bagian yang diwarnai.
Jadi 3/4 menunjukkan 3 bagian dari keseluruhan. Jadi 3-nya disebut pembilang yang diwarnainya, 4-nya disebut penyebut keseluruhannya. Jadi sama potongannya ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh 2/3. 2/3. Potongan kue ini, lingkaran ini dipotong 3 sama besar. Ya. 2-nya disebut pembilang yang diwarnai kuning. 3-nya disebut penyebut. Seluruhnya ada 3 potong. Ulangi, 2-nya disebut pembilang yang warna kuning. Keseluruhannya potongannya ada 3 disebut penyebut. Perhatikan halaman 129 dan 130 ya. Yang tadi Ibu jelaskan di 129 ini dan 130 ini. Ayo berlatih, berilah tanda centang pada gambar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Coba perhatikan halaman 129, gambarnya yang dipotong 2 sama besar dicentrang. Kalau yang satunya besar, yang satunya kecil berarti tidak sama, 2 bagiannya tidak sama besar, berarti tidak dicentrang ya. Jadi di situ kalian berlatih di halaman 129. Berilah tanda centang pada gambar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, Ibu contohin nomor 1, 2 bagian sama besar. A, centrang. C dan D, B-nya disilang. Ulangi. Ayo berlatih halaman 129. Kita isi bareng ya. Berilah tanda centang pada gambar yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. A, potongannya tuh 2 bagian sama besar, centrang. B, potongannya tidak sama besar bagiannya, jadi dia silang. C, gambar lingkarannya dipotong menjadi 2 sama besar, centrang. Bagian D-nya, layang-layang, gambar layang-layang dipotong menjadi 2 bagian sama besar, centrang. 2 dan 3-nya dikerjakan sampai nomor 6 ya nak. Dikerjakan di buku paket. Jadi tugas MTK hari ini halaman 126 ayo jawab dan halaman 127 ayo menulis, itu untuk bahasa Indonesia tugasnya. Untuk tugas MTK halaman 130 nomor 4 sampai halaman 131 nomor 6. Ibu akan contohkan nomor 4 ya nak. Di nomor 4 ini ada pecahan 2/5. Nah, di situ Ibu contohin 2/5. Ini nama pecahannya. Pembilangnya angka 2. Pembilang. Nah, terus penyebutnya angka 5. Jadi halaman 130 nomor 4 itu seperti ini. Ini dicontohin sama Bu Guru ya. Nomor 4 satunya ya. 1, 2, 3, 4-nya isi sendiri. Ada 6 soal, 5-nya diisi sendiri. Jadi di situ udah ada 2/5. 2-nya disebut apa? Pembilang. Terus 5-nya disebut penyebut. Di sini ditulis angkanya. Ditulisnya angkanya ya di kotaknya ya. Paham? Nah, untuk nomor 5-nya halaman 130, tulislah pecahan untuk masing-masing pembilang dan penyebut berikut. Dicontohkan lagi. Untuk nomor 5-nya, pembilangnya 3, penyebutnya 5. Kalian tinggal nulis. Tinggal tulis seperti ini. Pembilangnya 3 per penyebutnya 5, seperti itu. Di situ udah ada garisnya ya, tanda panah, terus udah ada garis kotak, udah ada begini. Kalian tinggal tulis. Nomor 1 Ibu contohkan nomor 5 bagian A ya. Ini nomor 5 bagian A. Nah, untuk nomor 6-nya, halaman 131, di situ ada gambar A. Gambar A ini keseluruhannya gambarnya ada 4.
Ada 4 yang diwarnai 3. Yang diwarnai 3. 1, 2, 3. Tuh ada 4 potong yang diwarnai 3. Bagian yang diwarnai 3 dari 4 bagian. Lambang pecahannya Lambang pecahannya 3/4. Nama pecahannya 3/4. Tulis ya, nama pecahannya 3/4. Diperhatikan untuk nomor 6 halaman 131. Ini contoh nomor 6 halaman 131. Mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.